Oke, kembali lagi kita di acara Ngopi Sis, ngobrol seputar informasi sekolah ternama SD Pius Cilacap. Yeay, nah hari ini di hadapan Bapak Ibu, anak-anak semua yang menyaksikan tayangan Ngopi Sis hari ini, ada wajah-wajah keluarga yang sudah sangat ceria dan bersemangat. Lambaikan tangan dulu untuk semua pemirsa di rumah. Hai, nanti kita akan mencari tahu sebetulnya keluarga ini dari mana, dengan bapak ibu siapa, lalu ada 3 anak-anak yang ganteng dan cantik-cantik ini ya. Nah, kita langsung mulai saja. Selamat datang bapak ibu beserta anak-anak semua, sehat? Amin. Puji Tuhan, Amin. semangat ya. Semangat. Ini seru banget nih keluarga kali ini. Nah, sekarang kita mau berkenalan satu-satu. Kita mulai dari Bapak dulu ya. Bapak, silahkan perkenalkan nama, lalu dibantu untuk satu persatu untuk setiap member keluarganya dan anak-anak. Oke, silakan. Kalau begitu nanti perkenalannya satu ya Mia. Oke. Semuanya ya, siap semuanya? Dari Papi Siap dulu ya nak. dong. Oke, Iya. halo semuanya. Perkenalkan nama saya Pak Riko. Pak Riko, Iya. salam kenal Pak Riko dan Pak Bapak Riko Papi. juga papi dari Karis, Cinta, dan Cheryl. Oke. Gitu deh. Ada Trisi di sini, Cinta, Cheryl, dan Karis. Nah, maminya siapa nih? Penasaran saya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Osta, maminya Karis, Cinta, dan Cheryl. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik, anak-anak SD Pius dan juga keluarga tercinta. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengenalkan membernya ya. Ternyata anak-anaknya berawalan dari huruf C semua. Ada Karis, terus Cinta, sama Cheryl. Boleh saya panggil Trisi saja? Boleh, Oh. boleh. Oke, Boleh, kita Bu mau Stella. ngobrol-ngobrol ini Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Kita akan berbicara mengenai kasih sayang dan akan kita ulas bersama bagaimana di lingkungan keluarga Bapak Ibu tentunya, dan kita lihat juga di sekolah seperti apa ya anak-anak ya. Nah, nanti kita sama-sama saling sharing saja supaya penonton di rumah bisa meniru ya dari hal-hal baik yang kita perbincangkan hari ini supaya bisa diterapkan di rumah mungkin, atau nanti bisa jadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya untuk keluarga Bapak Ibu dalam memperingati Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, konteksnya dalam keluarga tentunya. Apakah Bapak dan Ibu memiliki kegiatan atau tradisi yang rutin dilakukan, atau ada hal yang biasa dilakukan itu ada tidak ya untuk memperingati Hari Valentine sendiri? Aku dulu? Ya. Oke. Iya, Papi dulu ternyata. Papi dulu ya. Iya, Iya Bu silakan. Stella, terima kasih. Kami dalam perayaan Valentine, Iya. khususnya kan di bulan Februari nih ya. Betul. Bulan Februari tanggal berapa ini ya biasanya ini? Tanggal 14. Wah, maminya hafal. Iya. Dalam perayaan Valentine, emang secara khusus kalau kita sih di rumah ada yang perayaannya spesial gitu sih, enggak ada. Namun di acara-acara yang lain seperti acara mungkin di gereja kita mengadakannya untuk semua orang karena Valentine itu kan kasih sayang. Betul. Jadi kasih sayang itu diwujudkan kepada semua orang. Iya, betul. Artinya sih sebenarnya sih ya Valentine itu sih everyday. 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 Wow. Iya. Ya, saya setuju sekali, everyday. Lalu bagaimana keluarga Bapak dengan Ibu memaknai Valentine itu sendiri? Mengingat tadi untuk kegiatan rutinnya kan tidak ada ya, hanya saja untuk datang ke gereja, kita beribadah bersama, mengungkapkan kasih sayang dan rasa syukur kita kepada Tuhan atas nikmatnya yang setiap hari bisa kita rasakan untuk kasih sayang. Nah, kalau dari Bapak Ibu sendiri, untuk memaknai Valentine itu seperti apa ya? Iya, bagi kami sebagai orang tua, setiap hari kami berusaha untuk
menunjukkan kasih kami kepada anak-anak kami Iya. lewat teladan hidup kami, Mm-mm. lewat eh, perhatian kami kepada anak-anak, Iya. waktu yang kami berikan kepada anak-anak, bahkan lewat perkataan juga. Oh iya. Salah betul. satu contohnya, Mm-mm. kalau anak-anak mau tidur, Mhm. saya biasanya bilang ke mereka, selamat malam Karis, malam cinta Cheryl, I love you. Terus saya cium mereka, begitu Bu Stella. Oh, Jadi itu secara verbal lewat tindakan Oke. juga. Berarti itu sudah ditanamkan sejak usia dini. Iya, ya? iya betul. Bahkan Karis kalau misalnya malam nih mau tidur nih, Mhm. pasti dia akan bilang, selamat malam, mami papi. Itu pasti ketika dia masuk kamar, nanti dia keluar lagi tuh. Ingat, belum Teringat ucapin ya. selamat malam. Nanti dia keluar dan dia bilang, selamat malam papi, mami, Karis mau tidur dulu. Gitu. Iya, Jadi membangun komunikasi yang akrab dengan anak, sehingga Oke. anak merasa diperhatikan, betul. merasa disayang, Mhm. seperti itu. Dan tidak ada jarak tentunya Betul ya. sekali. Maksudnya dalam artian, oh itu papi mamiku harus begini-begini, aku tidak boleh begini-begitu. Ternyata tidak ya. Dan itu Iya. secara otomatis sudah tumbuh di dalam hati anak-anak. Iya. Tadi dibuktikan dengan kalau lupa langsung kembali lagi Iya, mengucapkan ya. betul. Dan itu menjadi kebiasaan yang baik dan bisa ditiru loh ini Bapak Ibu di rumah menjadi pembiasaan karakter juga dengan kita mulai dari keluarga membiasakan untuk saling mengucapkan rasa kasih sayang itu menjadi nilai yang baik tersendiri. Oh, menarik sekali buat saya pribadi supaya persiapan. Ya karena menjadi orang tua itu tidak ada kelasnya ya Bapak Ibu Betul. dan itu mengalir seiring berjalannya Betul. waktu. Iya. Nah, sekarang Bu Stella mau tanya sama Trisi nih. Ya boleh nanti Karis boleh, Cinta boleh, atau Cheryl boleh ya. Nah tadi kan Mami sama Papi sudah menyampaikan makna Hari Valentine di keluarga anak-anak, lalu salah satu contoh kecil. Nah, kalau dari Karis, Cinta sama Cheryl sendiri, hal apa yang membuat kalian bertiga masih teringat kalau Mami sama Papi bilang tentang kasih sayang? Jadi kayak misalnya tadi Mami bilang I love you setiap malam. Nah, kalian memberikan apa ke orang tua? Boleh Karis mungkin? Atau Mamipa dulu boleh? Gimana Karis? Mungkin Karis sudah ada jawabannya? Gimana Karis? Kira-kira Kalau di rumah mungkin Di rumah. ini Karis tiba-tiba pengen tuh bilang ke Mami, Mami I love you, thank you untuk makanan hari ini, terima kasih untuk sarapannya atau apa sudah disiapkan segala macamnya. Karis pernah melakukan seperti itu? Pernah. Terus ke Cinta dan Cheryl sebagai adik-adikmu, apakah kamu juga pernah mengungkapkan I love you? Pernah? Kalau untuk adik-adiknya sepertinya dia malu ya. Oh, malu. Khususnya sekarang udah gede gitu. Oh iya betul. Tapi dia bisa tunjukkan ketika dia memiliki sesuatu, pasti dia ingat adiknya. Oh iya. Misalnya ada orang kasih sesuatu ke dia atau kami kasih sesuatu ke dia, mesti dia bilang, untuk Cinta Cheryl mana? Oh gitu. Dia pasti ingat Karena adiknya. memang laki-laki perempuan itu cara pendekatannya berbeda ya Bu ya. Kebetulan saya dengan adik saya sama-sama perempuan, jadi belum pernah mengalami seperti itu. Tapi bentuk perhatian yang Karis berikan itu selalu disampaikan ke orang tua dulu, nanti bapak dengan ibu menyampaikan ke adik-adiknya. Lah kalau adik-adiknya sendiri untuk ke kakaknya mungkin ada hal yang berkesan bagaimana cara menyampaikan kasih sayang itu? Mungkin Cinta atau Cheryl? Gimana? Ada kan? misalnya Cinta jagain Cheryl. Iya, kalau papi mami kerja kan Iya. Betul. berdua pasti Iya. bertiga bertiga pasti di rumah. kumpul di rumah. Kalau iya papi maminya kerja, mereka di rumah. Iya. Kadang Cinta bantu jawab ya, Bu Stella ya. Iya, iya, betul. Hal yang real yang mereka lakukan di rumah, Cinta nyuapin adiknya. Oh, so sweet sekali. Kalau adiknya lagi ini Manja, makannya lagi manja. manja, lagi gitu. Iya, manja. lagi manja. Iya. Iya ya, Cheryl ya. Yang pasti bermain bersama. Oh, Coba Cinta ngomong sendiri kalau gitu. Cinta, Stella mau tanya, benarkah yang diceritakan Mami bahwa Cinta bukan sering ya, ada kalanya memberikan suapan nasi ke adikmu yang paling imut ini? Pernah. Pernah. Gimana rasanya Bu Stella pengen tahu rasanya gimana Cinta? Seneng. Seneng. Terus Cheryl kalau waktu disuapin sama Kak Cinta seneng nggak? Seneng. Seneng. Terus
Sheryl bilang terima kasih tidak dengan kakak cinta. Bilang tidak. Bang, Iya. maksudnya dengan dia memberikan apa namanya rasa untuk peduli ke adiknya dengan memberikan suapan itu makan karena kan belum tentu setiap anak bisa melakukan hal itu. Bahkan kalau kadang orang tua kak itu buat tolong adiknya disuapin belum makan ambil aja sendiri gitu kan, ada beberapa, tapi ini cinta Sheryl dengan Karis sudah melakukan dengan baik. Nah, kalau tadi mami sama papi sudah menjelaskan bahwa Sheryl, Karis sama Cinta di rumah itu bisa menjadi teamwork yang baik ya, bisa saling melindungi satu sama yang lain. Nah, kalau di sekolah nih, Karis, Cinta sama Sheryl kira-kira pernah tidak merasakan hal kasih yang muncul di sekolah? Jadi kayak misalnya ada teman yang jatuh, tiba-tiba terus Karis mungkin atau Cinta atau Sheryl melakukan tindakan apa dengan hal seperti itu? Kalau ada teman yang jatuh, Menolong. Menurut Karis, apakah di sekolah ini sudah melakukan hal kasih sayang terhadap teman belum? Sudah. Sudah. Bu Stella boleh minta tolong nggak Karis disebutkan satu saja contohnya. Selain misalnya ada teman jatuh, lalu ada yang menolong, kira-kira ada yang lain nggak ya? Ada nggak? Atau Cinta Sheryl sambil diingat-ingat mungkin apa? Sebenarnya sih mereka punya teman-teman sohib-sohib Iya, namanya. teman Ini dekat. dekat main bareng dan Iya. tidak sebagainya itu mereka punya Bu Stella. Nah, gimana? Ada tidak ceritanya di luar yang jatuh? Atau mungkin ada teman yang sakit waktu sebelum pandemi gitu? Pernah mengalami kejadian seperti itu tidak? Pernah, Karis? Oh, pernah. Oke, nah ternyata di sekolah juga tidak jauh berbeda dengan di Iya. rumah ya, Bapak Ibu. Rasa kasih yang sudah Bapak Ibu tanamkan ternyata bisa disesuaikan juga di sekolah dan tidak jauh berbeda. Jadi antara pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah memang sudah ada kecocokan ya Bapak Ibu Iya. untuk hal kasih. Wih, masih semangat ya nih? Kayak mana tadi? Yes. Gitu dong. Anak-anak juga semangat ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat contoh-contoh di rumah dan di sekolah, nah sekarang saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu, bagaimana sih cara menanamkan rasa cinta kasih kepada anak sehingga tadi muncul ketika Bapak Ibu bekerja, anak-anak tetap bisa di rumah berdinamika dengan baik, memunculkan kasih sayang itu dengan baik. Saya ingin tahu ini caranya bagaimana Bapak Ibu. Papinya dulu. Ambil dulu ya. Atau mau sup dulu? Dulu papi sama Bos. Kepala keluarga dulu. Oke, baiklah kepala Iya, keluarga iya. dulu. Secara praktis ya Bu Stella ya, Iya, kita Bapak. pasti harus meluangkan waktu, itu yang paling Iya, penting. Karena bahasa kasih itu wujudnya ya waktu dengan anak-anak. Betul. Ya, memang kami ada kegiatan seperti pekerjaan dan sebagainya, tapi tetap diusahakan untuk bisa bareng-bareng lah. Iya. Entah jalan bareng, jalan sore bareng, beli sesuatu bareng, ya sampai naik motor juga bareng nih kalau Bu Stella lihat tuh hari-hari. Oh iya. Jadi waktu itu di mana kita dekat dengan anak-anak sangat berharga bagi anak-anak ini. Oke. Nah kalau yang kedua nih saya nanti namanya bisa tambahin. Kalau yang kedua adalah bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya saya dengan mamanya, ya saling mengasihi. Oke. Karena kan kasih itu nggak hanya bisa diajarkan, Betul. kasih itu harus dilihat ya. Betul. Harus dilihat. Ada contoh Ada konkretnya. contohnya. Jadi Iya, kalau mereka bisa merasakan kasih kami, anak-anak khususnya ini bisa merasakan kasih kami kalau mami sama papinya juga mengasihi. Betul. Misalnya tadi selamat malam, I love you. Karena mereka dengar kita juga ngomong yang sama gitu. gitu. Iya, kita juga ngomong yang sama. Iya, iya. Misalnya gandengan tangan atau pelukan atau yang lainnya karena mereka lihat gitu. Iya. Jadi sih kalau menurutnya saya yang sudah kita jalanin ya Bu Iya. Stella, waktu itu nomor satu. Yang kedua memberikan teladan khususnya orang tuanya yang Betul. saling mengasihi sehingga mereka merasa aman, merasa nyaman, Betul. merasa bisa
mendapatkan kasih itu nggak mesti cari di luar gitu. Iya, betul. Kasih itu bisa didapatkan di keluarganya, Iya, gitu, Bu Stella. Kalau dari Mami mungkin mau menambahi? Iya, menambahkan sedikit Iya. seperti tadi yang disampaikan oleh suami saya. Mm-mm. Kita mengajarkan kasih kepada anak-anak itu lewat teladan. Kebetulan di rumah kami itu ada ibu saya, berarti omahnya mereka, tapi mereka panggil opung. Oh, panggil. Karena saya dari Batak, jadi Iya. opung itu sama dengan nenek. Oh, nenek. Iya, udah 1 tahun lebih ada tinggal bersama dengan kami, Mm-mm. sedang sakit, Mm-mm. begitu ya. Jadi mereka bisa melihat bagaimana perlakuan kami kepada omanya, kepada opungnya. Mereka bisa melihat di tengah-tengah kesibukan kami, kerja, pelayanan gitu, masih bisa menyempatkan waktu Betul. untuk merawat opungnya Iya. gitu. Karena kan udah orang tua ya, udah Iya, lansia betul. gitu ya, jadi butuh perhatian khusus. Dan mereka juga menunjukkan kasih kepada opungnya, kepada omanya gitu. Jadi mereka boleh melihat, oh orang tua saya mengasihi orang lain, walaupun opung itu keluarga ya seperti ini. Jadi mereka ikut dengan sendirinya, mereka meneladani gitu. Contohnya misalnya minta tolong diambilkan ini, nah tolong ambilkan, diambilkan. Atau opungnya lagi pegel nih, Pijit, pijit gitu. Karena opungnya suka dipijit, nanti selalu minta dipijit. Oh iya. nanti opungnya udah tahu kalau Karis gaya pijitnya begini, kalau Cinta gaya pijitnya begitu. Nah, Sampai sudah hafal Sudah ya. hafal. Untukannya dari setiap Apa? cucunya. Banyak juga. Oh. Iya. Berarti memang kasih itu tadi tidak bisa instan, perlu waktu dan perlu berproses. Iya. Apalagi ini anak-anak juga masih perjalanannya masih panjang dan Betul, Bapak betul. dengan Ibu tidak berhenti sampai di sini ya. Iya. Yang bisa kita ambil dari cerita Bapak dan Ibu memang tadi diperlukan yang pertama waktu, karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita ya Pak Bu sebagai seorang tua dititipi oleh Tuhan. Tidak ada kata untuk tidak memberikan kasih. Bagaimana caranya, terus langsung menerapkannya, dan itu perlu pembiasaan supaya tertanam dengan baik di dalam diri anak-anak. Dan saya salut sekali ini dengan cerita Bapak Ibu, ternyata di rumah ada opung ya, Iya, ada opung juga dengan situasinya sedang sakit, Iya. anak-anak dengan penuh kasih mau meluangkan waktunya di tengah belajar, bermain, atau mungkin lagi santai, tiba-tiba opung bilang, Minta tolong pijetin, Iya. langsung berangkat, Berangkat. gitu ya. Tidak pernah mengatakan enggak gitu. Iya. Enggak pernah kayaknya. Nah, biasanya mereka Langsung dikerjakan. melakukan. Langsung Misalnya dikerjakan. ambil air hangat, Langsung dikerjakan. biasanya. Minta apa, opungnya Iya, langsung kasih. ya. Ya, karena opungnya harus dilayani. Iya betul. Dan untuk Karis, Cinta sama Sheryl, Bu Stella setuju sekali dengan sikap yang sudah kalian lakukan di rumah. Karena Bu Stella percaya ketika anak-anak bisa merawat orang tua, upahmu itu besar di surga. Amin. Karena anak-anak zaman sekarang itu kalau untuk membantu orang yang sudah tua, sudah sakit itu biasanya cenderung malu. Iya. Dan ini yang menjadi perhatian kita juga ya untuk anak-anak zaman sekarang, karena tidak semua bisa melakukan hal seperti itu dan memiliki kesadaran ke arah itu. Hebat sekali kalian Risi, wah dapat 100 dari Bu Stella. Nah, tadi sudah kita lihat bersama seperti apa di keluarga ya untuk memberikan kasih, dan sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi pola di rumah itu yang bisa diterapkan di sekolah? Jadi pola-pola tadi kan Bapak bilang perlu waktu, perlu kita contohkan juga dan perlu kita ulangi. Nah, yang didapatkan di rumah itu apakah juga didapatkan di sekolah, Pak? Iya, pastinya anak-anak juga mendapatkan kasih di sekolah, mendapatkan kasih dari guru mereka, mereka mendapatkan perhatian dari guru mereka, mendapatkan support, pastinya mendapatkan ilmu juga. Mereka juga mendapatkan kasih dari teman-teman, dan mereka punya banyak teman di sekolah karena teman-teman di sekolah mereka itu teman-teman di gereja juga Oh, gitu. puji Tuhan. Jadi mereka sangat senang sekali sekolah Iya, di iya. tempat ini. Mereka merasa nyaman, senang, punya teman-teman di sekolah yang mereka sayang. Di gereja juga mereka ketemu. Jadi memang terbukti ya Ibu, apa yang Ibu ajarkan di rumah ternyata anak-anak juga dapatkan di sekolah Iya. melalui guru-gurunya, Iya. melalui teman-temannya yang
sudah itu kan kalau teman-teman bicara teman-teman sudah skopnya besar sekali Iya. ya, dan pasti setiap keluarga punya cara tersendiri, dan puji Tuhannya tidak ada perbedaan yang jauh sekali ya Bapak Ibu. Ya ternyata kita bisa melihat lagi bahwa di sekolah kita juga menerapkan hal kasih baik dari guru ke murid maupun murid ke teman-teman juga. Biasanya mereka laporan kalau pulang. Oh iya, cerita ya. Tadi guru yang tadi asik loh begini. Nah, gitu nanti saya begitu. Tadi kita begini gitu. Berkesan sampai dibawa Iya, pulang ya, nanti Kak. cerita pasti itu nanti di rumah. Gitu. Apalagi Cheryl. Iya, Cheryl ini dulu murid saya di kelas 2, tapi karena pandemi kita tidak bisa bertatap muka Iya. secara langsung Iya. ya Cheryl ya. Silahkan Bagaimana? nanti bisa ditanyakan ke gurunya apakah dia Penasaran Bu Stella terus silahkan nanti terang. ditanyakan. Karena kita ketemu dulu di Zoom saja ya. Dan Iya. beberapa kali ikut Papi dengan Mami mengumpulkan tugas. Iya. Nah, sekarang Bu Stella mau bertanya khusus nih untuk Karis. Oke, Karis pintar sekali. Karis, Bu Stella mau tanya nih. Waktu dulu sebelum pandemi, kan ada banyak kegiatan di sekolah ya Karis ya. Nah, Bu Stella boleh minta tolong diceritakan satu atau dua hal yang Karis masih ingat. Mengingat Bu Stella juga dulu belum ada di Pius, apakah Karis bisa menyebutkan contoh-contoh hal kasih yang pernah dilakukan di sekolah untuk mungkin warga di luar atau teman-teman begitu? Adakah? Ya Bu, saya ingat Aris waktu itu memberikan sembako untuk orang yang membutuhkan. Memberikan sembako itu dengan cara mengumpulkan dulu ya Karis ya? Iya. Iya. Oke, setelah itu apa lagi Karis? Terus Hmm? pas hari pangan sedunia, kita makan bersama dengan guru dan teman. Oh, makan bersama dengan guru dan teman. Bu Stella soalnya belum ada pada saat itu, jadi tidak bisa merasakan, makanya Bu Stella tanya langsung kepada Karis yang sudah 6 tahun ya Karis ya di Pius ya. Wah, luar biasa sekali. Senang nggak pada saat Karis melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan Karis tadi itu? Senang. Senang, puji Tuhan. Sukacitanya dapat? Puji Tuhan. Terus teman-temannya dapat? Dapat. Semakin akrab? Ya. Wah, mantap. Dengan guru-gurunya juga? Ya. Wah, mantap sekali ini jawabannya. Tepuk tangan dulu dong buat kami yang sudah kelas 6 dan merasakan betul 6 tahun di Pius bahwa memang ada kasih yang tercipta ya. Nah, kalau dari Cinta sama Cheryl mau menambahkan mungkin hal kasih yang pernah anak-anak rasakan di sekolah? Cinta adakah? Ada tidak? Ada nggak Amalia atau Cheryl? Mau cerita apa selama di kelas 3 ada hal kasih apa? Ada jawabannya? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Cinta mungkin cinta ayo. Cinta coba cinta. Apa cinta? Stella pengen tahu nih. Waktu hari guru memberikan bunga ke guru masing-masing. Oh iya, waktu hari guru ya ampun lucu banget. Waktu itu Bu Stella belum ada ya? Belum ada. Aku Guru ya. aku penasaran berarti rasa cintanya murid-murid buat guru-guru itu dengan mengucapkan selamat hari guru dan memberikan bunga ya waktu itu ya. Wah, kayaknya waktu itu aku belum ada. Oke, menarik sekali. Membuat Cinta merasa semakin dekat dengan guru-guru tidak? Iya. Wow, seru sekali. Selain itu ada hal apa lagi Cinta yang masih pengen Cinta sampaikan? Adakah? Tidak ada. Oke, terima kasih ya Karis, Cinta. Cheryl, Bu Stella belum dengar loh suara kamu. Iya, tadi sudah disampaikan beberapa contoh. Di sekolah kita ada memberikan bakti sosial dengan cara anak-anak mengumpulkan lalu dibagikan kepada keluarga-keluarga di sekitar sekolah untuk yang membutuhkan. Tadi juga Karis menjelaskan ada duduk makan bersama di saat perayaan Hari Pangan Sedunia. Lalu tadi Cinta juga menambahkan pada saat Hari Guru, anak-anak ternyata mengungkapkan rasa kasih sayang dan ucapan terima kasihnya itu dengan memberikan bunga. Selain itu yang menjadi poin penting dari kegiatan tersebut adalah
terbentuknya rasa kasih antara guru dengan anak, begitu juga anak dengan guru ya. Jadi bukan hanya karena wah dikasih ini, dikasih itu, tapi lebih ke maknanya. Jadi ada rasa tergerak dalam diri mereka Betul, ya. betul. Wah, perbincangan kita hari ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, ternyata tidak terasa nih kita berbincang-bincang tentang kasih, tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan kasih itu sendiri dan perlu proses ternyata ya, dan kita tidak bisa memaksakan. Mumpung hari ini momennya keluarga Bapak Ibu lagi duduk bersama di depan kamera nih. Siap. Bisa jadi apa namanya kenang-kenangan nanti mungkin waktu sudah 10 tahun tiba-tiba diputar lagi nih YouTube-nya, Bustel udah tambah tua nih nanti. Punya anak. Jangan-jangan anaknya 3 tuh. Waduh, jangan anaknya 3 juga. Nah, Bu Stella ingin di momen yang spesial ini, tentunya di Hari Kasih Sayang, The Trisi mengucapkan atau mengungkapkan perasaan kasih buat Mami, buat Papi. Sendiri-sendiri bisa ya, berani ya? Berani? Dimulai dari siapa dulu nih? Cinta dulu kayaknya. Cinta dulu, oke? Ya. Coba ungkapkan rasa kasihmu buat Mami dan Papi. Sambil lihat Mami dan Papi dong. Mau bilang apa nih? Ayo, silakan Cinta. Makasih Mami Papi udah menjaga, udah merawat Cinta sampai Cinta umur 10 tahun. Cinta sayang Papi Mami. I love you. Oh my god. Oh ya ampun, lucu banget sih yang jadi pengen punya anak. Oke. Wah ini merinding aku duduk di sini, sungguh bener. Rasanya kasihnya tuh luar biasa tuh ya, nyetrum ke yang lain. Lalu next member siapa nih? Cheryl ya. Coba agak maju sedikit nak. Nah, Biar suaranya dengar Ibu Stella. Iya betul, aku penasaran dengan suaramu nak. Iya silahkan mau bilang apa buat Papi sama Mami nih. Terima kasih Papi Mami udah rawat Cheryl sampai umur 8 tahun. Cheryl sayang Papi Mami, I love you. Oh my god, imut banget. Hello. Ini konten mengandung bawang ternyata. Apalagi kalau ada musiknya Bu Stella. Ini nanti saya juga di rumah mau bilang gitu ke Papi Mami. Nah terakhir nih untuk Karis mau bilang apa ke Mami sama Papi? Bebas, beda juga nggak apa-apa. Iya tidak harus sama. Pokoknya Karis mau bilang apa mumpung sedang duduk bersama, Karis boleh ungkapkan. Terima kasih Pak Mami sudah menjaga dan merawat Karis sampai umur 11 tahun dan Karis sekarang sudah kelas 6. Terima kasih Mami, I love you. Hello juga. Kasih sarannya yang banyak dong. Nah, buat penonton di rumah juga jangan kalah hebatnya ya dengan keluarga Bapak dan Ibu. Juga Trisi ini sudah mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, dan ternyata sudah ada yang sampai lebih dari 10 tahun. Ini suatu saya mengapresiasi sekali perjuangan Bapak dan Ibu untuk membesarkan ketiga anaknya, menanamkan selain kasih juga pendidikan yang apa namanya prima juga di sekolah kita, dan ternyata hasilnya puji Tuhan baik-baik semua ya Bapak Amin. Ibu. Puji Tuhan, amin. Sampai Karis betah di sini 6 tahun disusul dengan adik-adiknya. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu Sama-sama. sudah mau menyekolahkan ketiga anaknya lengkap di sini dari kelas 6, terus Cinta kelas 4 ya, terus Cheryl kelas 3. Luar biasa. Saya hanya berdoa nanti dalam perjalanan tumbuh kembang anak di dunia pendidikan, Tuhan selalu beri kemudahan, Tuhan kasih kelancaran juga, dan dijauhkan dari segala yang jahat. Amin. Amin. Iya. Nah, terakhir sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, saya minta tolong mungkin Bapak Ibu ada ungkapan atau kesan-pesan serta ajakan untuk penonton di rumah. Barangkali ada Bapak Ibu yang masih punya anak-anak yang mungkin akan melanjutkan sekolah di SD, bisa Bapak Ibu ajak atau sampaikan. Aku lagi. Dari Papi dulu. Diriku terus ya. Iya, kami sebagai orang tua bersyukur anak-anak kami bisa ada di SD Pius Cilacap. Kami bisa merasakan bahwa mereka dalam sisi akademik
benar-benar bertumbuh juga, memahami hal-hal yang dipelajari karena pasti pengajarannya sedemikian rupa sehingga ketika diajarkan kemudian mereka bisa mengerjakannya di rumah. Gitu. Yang kedua juga pastinya di SD Pius memberikan atau menanamkan nilai-nilai budi pekerti sehingga mereka juga tumbuh jadi anak-anak yang berkarakter. Amin. Karena itu dalam kesempatan ini kami mengajak bagi Bapak Ibu mungkin, saya pikir SD Pius adalah salah satu sekolah rekomendasi kalau dari saya sih ya sebagai orang tua ya. Recommended punya. Silahkan mendaftarkan mungkin putra putrinya. Kami sudah mendapatkannya, buktinya tiga-tiganya ada di sini. Tiga-tiganya ada di sini. Iya. Mantap sekali. Iya. Mungkin itu dari saya. Mami, silakan nih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SD Pius untuk pelayanannya, pengajarannya, teladannya buat anak-anak kami. Kami sebagai orang tua bisa melihat progres mereka, baik dalam akademik, dalam pertumbuhan karakter, mereka berkembang dengan baik dalam pergaulan juga sosialisasi, maksudnya mereka juga bertumbuh ya jauh lebih baik. Puji Tuhan, kami senang sekali anak kami sekolah di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, kalau Bapak Ibu punya anak, punya keponakan, saudara yang mau masuk SD, tetangga mungkin, iya, lucu mungkin. mari masukkan ke Pius, pasti tidak akan menyesal. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengungkapkan perasaan dan perasaan yang benar-benar nyata ya, yang dirasakan langsung oleh ketiga anaknya dan mengajak Bapak Ibu semua untuk menyekolahkan di sekolah kita. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu terus mempercayakan Pius sebagai sekolah dasar yang mumpuni untuk anak-anak dan menjadi bekal pendidikan ya. Ini suatu aset juga untuk masa depan mereka. Saya berdoa mudah-mudahan betul pendidikan itu penting. Mudah-mudahan di lain waktu pendidikan kalian semakin baik juga. Amin. Dan apa yang sudah ditanamkan di sekolah ini akan menjadi hal baik untuk bekal kalian bertiga ya Trisi. Amin. Oke? Iya, Amin ya. Terima kasih banyak Karis, Cinta, dan Sheryl, juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi di sini. Dan ternyata sudah selesai kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa ya buat Bapak Ibu serta anak-anak di rumah yang menyaksikan tayangan hari ini untuk terus-terus menyaksikan tayangan dengan episode-episode yang lainnya. Sampai jumpa lagi di acara Ngopi Sis, ngobrol seputar informasi sekolah ternama SD Pius Cilacap. Bye-bye.